Beberapa hari terakhir ini sosial media lagi rame banget bro, sama satu kabar, sama satu headline, sama satu berita tentang Stephen Curry yang disebut-sebut bisa pindah ke Boston Celtics. Bahkan udah banyak banget yang mulai bahas pakai threadnya bro di sini bro. Ada yang bilang Brad Stevens nih lagi ngejar Stephen Curry nih gitu loh, Celtic lagi ngejar mati-matian Stephen Curry, sampai akhirnya banyak yang nganggep ini tinggal nunggu waktu aja buat kejadian. Nah justru itu yang menurut gua bikin menarik buat dibahas. Kenapa? Soalnya kalau kita cuman lihat dari judul-judul atau headline-headline yang beredar, ya kesannya Boston Celtics tuh kayak udah serius banget nih mau ngambil Stephen Curry bro. Terus Golden State Warriors pada akhirnya tinggal mutusin mau nerima atau enggak ya kan. Padahal begitu kita telusuri sumbernya, ceritanya ternyata nggak sesederhana itu cuy. Nah kalau memang belum ada semua itu bang, terus kenapa rumor ini bisa meledak segede sekarang? Jawabannya sebenarnya ada di cara informasi itu menyebar. Ya awalnya muncul opini yang intinya kurang lebih kayak gini lah. Kalau suatu hari nanti Golden State Warriors itu memutuskan membuka peluang trade untuk Stephen Curry, ya hampir pasti Brad Stevens bakal nelpon nih Golden State Warriors gitu loh. Jadi ya balik lagi wajar aja bro, karena siapa sih GM yang gak tertarik untuk mencoba mendapatkan pemain sebesar Stephen Curry ya kan. Masalahnya di situ, kalimat itu sebenarnya cuma opini, oke? Skenario kalau ya itu bukan laporan kalau Celtics ini benar-benar udah mengajukan tawaran ke Golden State Warriors. Begitu dipotong jadi headline lalu menyebar di media sosial bro, banyak orang itu langsung nangkepnya sebagai sebuah fakta gitu loh. Sebuah ini yang bakal ini yang udah atau sedang kejadian gitu loh. Kayak seolah-olah Brad Stevens tuh udah resmi datang bawa proposal trade ke Golden State Warriors. Padahal ya balik lagi, penulis yang opininya dikutip itu sendiri ya kemudian langsung menjelaskan kalau dia nggak pernah melaporkan Boston Celtics itu udah resmi ngirim offer itu gitu loh. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu bro. Gitu loh. Dia cuma membahas skenario hipotesis tentang apa yang mungkin dilakukan sama Brad Stevens kalau Golden State Warriors suatu saat membuka pintu trade. Dan menurut gua bagian ini penting banget guys. Karena sekarang ya kita itu hidup di mana di era headline itu seringkali lebih viral, lebih rame dibahas sama orang-orang daripada isi artikelnya sendiri gitu loh. Ya begitu orang baca kalimat Brad Stevens mengejar Stephen Curry, yang langsung kebayang adalah trade yang bakal terjadi sesegera mungkin gitu. Padahal kalau isi artikelnya dibaca sampai habis bro, pembahasannya jauh lebih hati-hati daripada judul yang beredar. Terus muncullah pertanyaan berikutnya. Kalau memang belum ada negosiasi, kenapa banyak orang tetap ngerasa rumor ini masuk akal? Nah disinilah kondisi dari Golden State Warriors ikut berpengaruh. Golden State Warriors, seperti yang udah kita ketahui, seperti yang udah gua bahas beberapa kali, sekarang ini mereka ini memang lagi ada di fase yang berbeda bro dibanding beberapa tahun yang lalu gitu. Mereka belum berhasil kembali bersaing di level tertinggi. Roster mereka masih menyisakan banyak tanda tanya. Dan Stephen Curry sekarang juga udah masuk usia 38 tahun. Kalau situasinya kayak begini, wajar bro kalau spekulasi soal masa depan pemain terbaiknya si Stephen Curry ini yang mulai bermunculan. Dan lagi-lagi ini bukan hal baru bro, ini sebenarnya bukan hal baru di NBA. Karena hampir setiap kali sebuah tim mulai dianggap kelihatan kehilangan arah ya, mulai dianggap kehilangan arah, ya nggak jelas nih mau kemana gitu loh. Ya pemain bintang superstar mereka pasti langsung dikaitin sama banyak tim lain. Ya mungkin hari ini Celtics, besok bisa Spurs, lusa mungkin Miami Heat tiba-tiba gitu kan. Karena lagi-lagi orang mulai berpikir kalau Stephen Curry itu masih pengen ngejar satu gelar lagi. Apakah Golden State Warriors masih tempat terbaik buat mewujudkannya? Orang-orang udah mulai mikir ke situ tuh, skenario tersebut. Menurut gue pribadi ya, pertanyaan soal itu wajar bro, wajar banget. Tapi lagi-lagi perlu digarisbawahi, pertanyaan yang wajar tadi bukan berarti otomatis jawabannya itu iya bakal terjadi, bukan berarti seperti itu. Soalnya ada satu fakta yang sering kelewat sama orang-orang.
Di sini Golden State Warriors sendiri berkali-kali menunjukkan kalau mereka pengen mempertahankan Stephen Curry sampai pensiun. Mike Dunleavy Junior nih, Mike Dunleavy Junior juga sebelumnya ini sempat menegaskan kalau organisasi ini ingin Stephen Curry mengakhiri karirnya di Golden State Warriors, bro. Dan pembicaraan soal perpanjangan kontrak ini memang masuk ke dalam rencana mereka ketika Stephen Curry sudah memenuhi syarat, ketika udah eligible untuk perpanjangan kontrak. Terus artinya apa bang dari semua yang lo omongin tadi? Ya artinya sampai hari ini, sampai detik ini gue ngomong 9:20 pagi waktu Indonesia Barat, posisi dari Golden State Warriors tuh masih konsisten. Mereka tetap pengen Stephen Curry jadi wajah franchise mereka. Jadi kalau Golden State Warriors sendiri belum menunjukkan niat untuk melepas seorang Stephen Curry, kenapa kita langsung menganggap trade ini realistis untuk terjadi, bro? Dan menurut gua lagi-lagi disinilah banyak orang itu mulai lompat terlalu jauh, bro. Kayak melihat terlalu jauh ke depan, terlalu jauh, bro. Karena di NBA ada dua hal utama nih, ada dua hal yang berbeda, bro. Yang pertama, sebuah trade itu bisa aja masuk akal kalau misalkan dilihat di atas kertas dari salary match dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, ada faktor kedua adalah apakah trade itu benar-benar pengen dilakukan sama kedua belah tim. Nah, balik lagi. Ini cerita yang berbeda. Ini dua faktor yang saling bertolak belakang. Bukan saling bertolak belakang, saling beda lah satu sama lain gitu. Misalnya sekarang nih gue bilang kalau misalkan Stephen Curry, Golden State Warriors itu punya aset buat mengejar Stephen Curry, bro. Ya mungkin aja benar mereka punya aset tersebut. Tapi pertanyaan yang lebih penting justru ini, guys. Apakah Golden State Warriors mau kehilangan pemain terbesar sepanjang sejarah franchise mereka? Gua rasa belum tentu. Karena lagi-lagi nilai seorang Stephen Curry buat Golden State Warriors tuh nggak cuman soal statistik di atas kertas, nggak cuman box score doang gitu loh. Dia itu, Stephen Curry ini identitas organisasinya mereka, identitas franchise-nya mereka. Dia adalah alasan Chase Center selalu penuh, bro, sama para fans gitu loh. Dia ini wajah franchise selama belasan tahun karirnya di NBA gitu loh. Sekaligus pemain yang mengubah cara satu generasi melihat dan memainkan basket. Hal-hal kayak gitu cuy yang gak bisa dihitung cuman dari draft pick, berapa banyak jumlah draft pick atau kontrak pemain. Gak bisa dinilai cuman dari situ doang. Makanya kayak yang udah gue bilang, kalau what if misalkan Golden State Warriors benar-benar memutuskan nge-trade Stephen Curry, itu bukan sekedar keputusan basket doang, bro. Bukan sekedar decision in a basket doang gitu. Itu keputusan sejarah untuk franchise mereka, guys. Dan keputusan sebesar itu biasanya nggak diambil cuman karena ada paket trade yang kelihatannya menarik. Menurut gue sih nggak sesimpel itu. Terus kalau dilihat dari sisi atau kubunya Boston Celtics, gimana bang terhadap rumor ini? Ya menurut gue justru itulah gitu loh yang bikin rumor ini jadinya cepet banget buat dipercaya kalau ini adalah fakta gitu loh. Boston Celtics ini memang lagi masuk ke dalam fase baru mereka gitu loh setelah melakukan perubahan besar pada rosternya dengan men-trade Jaylen Brown. Jadi ya mereka di sini punya fleksibilitas yang lebih baik dibanding sebelumnya gitu loh. Dan Brad Stevens itu juga dikenal sebagai eksekutif yang selalu siap untuk mengeksplorasi peluang besar kalau memang ada kesempatan. Jadi ya what if lagi-lagi kalau suatu hari Golden State Warriors benar-benar membuka Stephen Curry di market, bro, open to trade gitu loh. Hampir semua tim contender sih gue rasa pasti bakal nelpon front office-nya GSW gitu. Gue rasa nggak cuma Celtic gitu, hampir semua contender, bro. Bahkan Hornets sendiri juga pasti bakal coba nelpon. Karena ya memang itulah tugas seorang President of Basketball Operations gitu. Emang itu tugasnya, bro. Kalau ada superstar yang tersedia, ya pasti mereka coba dulu. Mereka cobalah nego-nego walaupun gajinya yang ditawarin cuman kecil misalkan karena salary cap yang tersedia sisa dikit. Tapi ya namanya dicoba ya, kenapa enggak gitu loh. Tapi lagi-lagi ya, dari semua yang udah gue omongin tadi itu beda, bro, dengan
mengatakan ya, dengan mengatakan kalau misalkan ya, kalau Boston Celtics itu udah hampir mendapatkan Stephen Curry, itu beda banget bro. Itu kan cuman asumsi kita, cuman opini kita gitu loh, opini orang-orang di luar sana, kan faktanya belum seperti itu ya kan. Makanya menurut gua pribadi, pelajaran terbesar dari rumor ini sebenarnya bukan soal Boston Celtics itu sendiri ataupun Golden State Warriors itu sendiri gitu loh guys. Yang lebih penting di sini adalah justru itu gimana cara kita mengkonsumsi informasi NBA bro. Kadang ya semuanya itu berawal dari opini gitu loh. Opini itu berubah jadi rumor berubah jadi headline berubah jadi konten dan lama-lama kontennya dianggap sebagai sebuah fakta. Aduh. Padahal begitu balik lagi ke sumber awalnya guys, kita balik lagi nih, kita lihat lagi sumber awalnya, ternyata belum ada bukti konkret gitu loh yang menunjukkan kalau trade ini benar-benar sedang berjalan, proses negosiasinya itu sedang berlangsung. Nggak ada bro. Jadi sebagai penonton, penikmat NBA, sebagai konten kreator NBA, menurut gua nih ya, untuk kalian juga gitu loh, kita juga itu perlu mulai membiasakan diri buat membedakan mana yang benar-benar fakta, mana yang masih opini gitu loh, dan mana yang baru sebatas spekulasi. Karena ya off season NBA memang selalu penuh sama skenario, apalagi ini bulan Agustus bro, gila, lagi kosong banget NBA, F1 lagi libur juga, aduh pusing dah. Ya pada akhirnya ya ada aja berita-berita yang dari yang awalnya rumor ini akhirnya benar-benar kejadian. Ada bro, ada, memang gua akuin ada. Tapi ya nggak sedikit juga kan yang tiba-tiba hilang begitu aja pas mulai musim berjalan gitu loh. Jadi ya kayak cuman sebatas rumor receh doang gitu loh. Lagi-lagi ya guys ya, kalau setiap rumor itu langsung kita anggap sebagai sebuah kenyataan yang sedang berlangsung, ya ujung-ujungnya kita bakal terus bereaksi terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu pernah terjadi. Gitulah ya. Mohon maaf guys kalau agak sedikit ngegas, karena gue khawatir gitu loh. Ya ada kekhawatiran lah di diri gue terhadap kalian-kalian penonton channel ini atau penonton channel lain juga. Tapi ya khususnya untuk kalian penikmat channel ini gitu loh. Gue gak pengen kita itu kegoreng sama yang namanya rumor-rumor receh guys. Gitu. Dan seperti biasa di akhir ya kan, gue pengen lempar pertanyaan ke kalian semua yang sedang mendengarkan. Kalau ya suatu hari Golden State Warriors nih benar-benar membuka pintu ya, membuka peluang trade untuk seorang Stephen Curry, menurut kalian mereka lebih baik mempertahankan icon franchise mereka sampai pensiun ya, atau justru melepasnya demi membangun masa depan tim? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys. Gue pengen tahu ya alasan lengkapnya seperti apa gitu loh. Apakah kalian pernah kegocek juga nih sama rumor-rumor receh ini? Ya dulu ya mungkin kalian sekarang udah jauh lebih kritis, tapi dulu pernah kegocek. Kalau gue apa ya rumor yang pernah kegocek ya, gue lupa sih sebenarnya. Gue lupa bro. Tapi ya rumor yang kegocek ya lagi-lagi ya, yang sering banget kegocek Giannis ke GSW sih, apalagi lah. dulu ya sebelum gue memahami NBA, sebelum gue memahami yang namanya salary cap, GSW ngincer Giannis itu sering banget gue kayak gitu bro ya. Tapi ya sejak 2 atau 3 tahun terakhir gue udah tidak meyakini hal tersebut sih bro, karena gue tahu keuangan GSW, salary capnya juga hancur gitu loh, jelek banget bro. Draymond Green, Stephen Curry, Jimmy Butler, waduh itu udah nguras salary setengah tim bro. Jadi ya itu sih. Kalau kalian gimana guys, tulis di kolom komentar di bawah ya, biar kita bahas bareng untuk seru-seruan atau untuk serius juga boleh banget. Oke, thank you ya buat semua, selamat melanjutkan aktivitas. Gue Ilham Patria pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.